iterasi itu berpengaruh pada hasil akhir yang akan kita dapatkan. Untuk mendapatkan hasil akhir yang terbaik, kita harus memasukkan jumlah iterasi sampai pada saat di mana perhitungan itu mengeluarkan kalimat yang tulisannya kriteria konvergensi terpenuhi. Apabila tidak ada tulisan itu atau tulisan itu belum keluar, hanya ada tulisan residu normalisasi, kita harus memasukkan iterasi lagi. Kita harus membuat software ini menghitung kembali sampai terpenuhi itu kriteria konvergensi. Maksudnya di iterasi beberapa kali itu dihitung berapa kali gimana? Maksudnya kurang lebih adalah kalau kemarin saya pakai 300 kali iterasi, maksudnya kira-kira dia perhitungan pakai pendekatan mungkin ya. Pendekatan sebanyak 300 kali atau mungkin dia kan pakai sistem ini penghitungannya pengintegrasian, di mana integrasi dari DS. Mungkin DS-nya itu kalau 300 lebih kecil lagi sampai ada saat di mana dia mulai konvergen datanya. Mungkin seperti itu. Oke, setelah selesai iterasi, kita sampai ada tulisan kriteria konvergensi terpenuhi, kita dapat melihat itu, lihat grafiknya. Jadi kriteria konvergensi terpenuhi itu sampai dicoba beberapa kali? Iya. Okay. Umumnya sih orang memasukkan angkanya di atas 200 atau di atas 300 karena umumnya itu sampai 200-an baru mulai terpenuhi kriteria konvergensi. Setelah penghitungan iterasi ini selesai, kita dapat melihat grafiknya. Untuk melihat grafik, kita ketik LG, lalu dia tanya, kita mau lihat apa sih dilihat grafis ini? Kita pertama lihat vektor kecepatannya dahulu. Di sini saya ada punya contoh gambarnya, vektor kecepatan. Bentar ya. Oke. Ini adalah vektor kecepatannya. Dia menampilkan gambar seperti ini. Ini pada tengah-tengahnya alirannya berwarna merah. Dia menggunakan distribusi warna ya untuk membedakan agar kita mudah membedakannya. Pada tengah-tengah ini warnanya merah, artinya dia fluida itu mengalir dengan memiliki kecepatan yang paling tinggi pada di tengah-tengah ini. Ya. Sementara di pinggir-pinggirnya, di dekat-dekat dindingnya itu alirannya rendah karena ada tegangan geser. Hal itu sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Kita sudah melihat vektor kecepatan. Sekarang kita coba untuk melihat tekanan statik relatif, di mana maksudnya adalah kita melihat tekanan relatif pada fluida itu, distribusi tekanannya seperti apa. Kita ketik yang sama, kita ES, kita LG, kita masukkan tekanan statik relatif, itu TSR. Oke, saya juga ada punya contohnya, tekanan statik relatif. Nah, ini adalah distribusi tekanannya. Pada saat fluida ini baru mulai masuk, dia tekanannya tinggi sekali. Kenapa demikian? Itu karena ketika fluida ingin masuk, dia masih mengalami gangguan-gangguan, hambatan-hambatan, gangguan-gangguan di tempat masuknya itu. Dia belum mulai sama istilahnya lah. Tapi mulai belakang dia sudah mulai, gangguan itu sudah mulai hilang, jadi tekanannya mulai turun. Uniform. Ya, mulai uniform, mulai sama lah. Kemudian untuk itu, kalau kita mau lihat dia arus alirannya seperti apa, kita juga bisa. Kita ketik LG, kemudian kita di sini cari ada fungsi arus. Terus kita masukkan fungsi arus. Saya juga ada punya gambarnya fungsi arus. Nah, gambar arusnya seperti ini. Ini gambar arus seperti ini menandakan arus ini paling tinggi di bagian atas. Ya. Di tengah-tengah dari atas ke bawah itu perlahan-lahan mulai surut, mulai kecil. Oke? Oke. Nah, untuk tadi saya ada bilang
ini tekanan ini di inputnya dia masih kacau kan. Ya. Kita dapat membuat ini perhitungan di sini menjadi lebih detail dengan cara kita mengubah gridnya. Ini kita kan tadi kita atur sel besarnya sama panjang. Ya. Dengan kita merubah grid, kita merubah besarnya sel itu. Kita bisa bikin sel itu rapat ke kiri karena di kiri dia lebih ada gangguan. Kita bikin itu hitungannya dirapetin jumlah selnya. Oke. Cara untuk mengatur gridnya adalah kita klik escape sampai pada ada pilihan ini, bangun grid. Kita klik bangun grid. Di sini saya tidak tampilkan karena saya baru saja belajar bangun grid. Oke, di bangun grid ini kita ditanya mau atur grid yang mana yang kita mau atur. Dia grid V arah X atau grid J arah Y. Kita pertama-tama bisa mengatur arah X atau arah Y dulu. Ketika kita misalkan sudah memasukkan arah X, nanti dia akan bertanya, mulainya dari titik mana? Maksudnya mulai dari titik mana adalah kita pakai default. Arah X yang kita atur, mulainya dari titik sini, 0, dari I0 sampai I30 yang kita ubah. Lalu, setelah itu, dia akan bertanya faktor pemberat. Maksudnya faktor pemberat adalah, dia tanya faktor pemberat di titik mulai. Ketika atau kalau kita memberikan faktor pemberat di titik mulai, maka grid atau sel-sel itu akan dibikin rapat ke kiri. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan? Enggak ada. Oh, tidak ada pertanyaan. Oke. Kita tadi sudah mengatur grid, memberikan pemberat di inlet, kemudian dia tanya di titik mulai kita sudah kasih itu, di titik akhir kita mau kasih pemberat atau tidak. Karena aliran fluidanya sudah mulai seragam di akhir-akhir, jadi kita tidak perlu memberikan pemberat. Oke. Setelah itu kita sudah merubah arah grid. Bukan arah grid, kita sudah merubah gridnya di sumbu X, di arah X. Lalu kita ubah yang di arah Y. Di arah Y kita juga sama. Dia tanya mulai dari mana sampai mana, seperti yang ini tadi. Mulai dari 0 sampai 10. Oke. Setelah kita masukkan itu, dari 0 sampai 10, kita ini tahu di aliran seperti ini, aliran plat sejajar ini, distribusi itu mulai merata di daerah tengah. Artinya ada gangguan di paling atas dan paling bawah karena adanya tegangan geser. Oleh karena itu kita berikan pemberat di atas dan di bawah. Titik mulainya adalah di bawah, kita kasih pemberatnya, faktor pemberat itu 3, maksudnya adalah sel itu jumlahnya dikecilkan menjadi sepertiga kali dari sebelumnya, jadi dia lebih rapat. Di atasnya juga kita kasih faktor pemberat 3. Setelah itu udah selesai perubahan bangun grid. Oke, selesai. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Wah, ini kalau tentang rumus-rumusnya itu, dia tadi kayaknya nggak masukin rumus apapun. Oke ya, kita tidak usah memasukkan rumus karena pembuat software ini atau Pak Ahmad Indra beserta timnya mungkin sudah memasukkan rumus-rumus yang harus dijalankan oleh software ini. Jadi ini software ini untuk memudahkan kita. Kita hanya tinggal memasukkan inputnya saja, kita lalu iterasi, dan kita dapat melihat hasilnya, kita dapat memvisualisasikan hasil itu. Oke. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya udah. Terima kasih.